Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel Kelas Kimia Lukman, channel yang memberikan materi kimia serta soal-soal kimia. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan TO Praka SNK-nya. Dan insya Allah ini adalah part terakhir ya, yakni part ke-7 yang kita akan insya Allah akan membahas dari nomor 31 sampai nomor 40. Jadi kita bahas ini. Dan ini kebanyakan organik ya, jadi tidak ada hitungannya dan itu lebih mudah bisa dibilang. Jadi cukup pengertian saja. Ya, langsung aja kita bahas. Kita masuk ke nomor 31. Nah, 31 ini kita bisa lihat di sini. Di sini adalah fenol dan direaksikan dengan CH3Cl AlCl3. Ini adalah reaksi dari reaksi alkilasi, ya kan? Reaksi alkilasi pada benzena. Substitusi elektrofilik pada benzena, reaksi alkilasi, dan ini masuknya karena OH-nya itu adalah pengarah ortopara, maka dia pasti si CH3 yang nanti yang masuknya ada alkilnya ya, CH3 ini akan masuk ke posisi orto atau para. Berarti yang masuk ke posisi orto atau para berarti adalah B. Berarti 31 ini jawabannya adalah B. Kenapa? Karena OH itu adalah pengarah ortopara. Nah, kalau misalnya kita lihat di ini, saya cari dulu di materinya ya. Sebentar, saya cari dulu di materinya. Ya, itu pengarah orto para. Jadi OH itu pengarah orto dan para. Seperti itu. Pengarah orto para. Sebentar. Ya. Nah, ini di sini OH-nya itu adalah pengarah orto para ya. Buat teman-teman yang download materinya itu bisa nanti ada ya di form deskripsi, itu materi udah lengkap banget, materi yang biasa saya berikan di di OSN, cuman itu dalam bentuk link ya. Jadi teman-teman nanti isi dulu formnya, nanti bakalan saya kasih linknya gitu, karena linknya itu di Google Drive ya, dan sifatnya adalah dibagikan ya, jadi tidak bebas di download gitu. Jadi harus tahu dulu. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat sebentar. Nah, ini. Nah, di sini ada gugus EDG dan EWG ya. Jadi si OH itu adalah gugus EDG. Nah, di sini kita bisa lihat OH itu adalah gugus EDG. Nah, ini menyebabkan kalau gugus EDG itu akan menjadi pengarah orto atau para. Maka otomatis si CH3-nya nanti ini akan masuk ke arah orto atau para. Nah, di sini tidak ada paranya, dia adanya di posisi orto. Maka jawabannya itu adalah B. 31B. Nah, seperti itu. Nah, lanjut nomor 32. Dari kelima senyawa berikut, manakah yang paling benar tata namanya? Nah, di sini kita harus lihat ya, kalau melihat tata nama yang paling benar atau tidak, maka kita harus gambar dulu strukturnya, kira-kira bentuknya seperti apa. Terus kita namakan struktur tersebut sesuai dengan nama yang benar. Kalau misalkan namanya itu sama, maka itu benar. Kalau misalkan namanya itu salah, beda gitu, maka berarti tata namanya ini tidak benar. Seperti itu. Maka kita harus bikin dulu struktur masing-masing ya. Kita pakai Marvin dulu. Bentar. Jadi kita harus gambar dulu ya strukturnya. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari bentuk yang ini yang jelas 4 ol itu nggak mungkin ya. 4 ol itu nggak mungkin. Kenapa? Karena kalau 4 ol itu berarti alkoholnya di nomor 4. Padahal di sini gugusnya cuma ada pentena, heksana, yang notabene itu kurang prioritas dibandingkan dengan alkohol. Jadi harusnya alkohol itu menjadikan nomor terendah. Nah, tapi di sini nomornya malah nomor 4, nomornya itu tidak rendah ya. Jadi harusnya sih B dan D itu salah. Nah, kalau misalnya kita lihat yang nomor ini juga, nomor A juga kurang tepat. Kenapa? Karena di sini ada gugus heksena. Heksena berarti menandakan ada gugus alkena.
Nah, ada gugus alkena tapi di nomornya nomor 5. Berarti itu nomornya cukup tinggi, berarti otomatis dia salah juga. Harusnya dia nomornya harusnya dijadikan nomor yang paling rendah. Nah, jadi firasat saya itu ya ini. Yang paling benar itu adalah C. Cuman untuk memastikannya kita harus gambar strukturnya ya, kira-kira bentuknya seperti apa. Kita gambar dulu. Gambar dulu strukturnya di sini. Nah, di sini kita bisa lihat ya, yang pertama itu adalah strukturnya, namanya itu adalah 2 kloro 5 metil 5 heksana ya, 2 kloro 5 metil 5 heksana. Ini kita copy aja coba, 2 kloro 5 metil 5 heksana. Nah, ini 2 kloro. Kira-kira bentuknya seperti apa? Pertama kita gambar dulu 5 heksana ya. 1, 2, jelek banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 heksana berarti kalau misalnya kita nomorin 1 di sini, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini berarti 5 heksana di sini. 5 metil berarti di sini. 2 kloro di sini. Nah, ini kurang tepat ya namanya ya. Ini udah jelas banget kurang tepat. Jadi namanya itu lebih tepat itu kalau misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dia lebih tepat 1 heksana. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 kloro. 5 kloro harusnya namanya lebih tepatnya itu 5 kloro. 5 kloro 2 metil 1 heksana. Nah, ini harusnya lebih tepatnya ini. Tapi ternyata namanya kan ini berarti tidak tepat ya. Berarti namanya tidak tepat. Nah, ini untuk yang pertama, yang A itu berarti nggak tepat. Nah, yang kedua, 2 metil 1 pentena 4 ol. Nah, ini juga pasti nggak tepat ini mah. Kita copy aja coba. Dua metil 1 pentena 4 ol. Berarti otomatis ketika kita gambar 1, 2, 3, 4, 5 1 pentena berarti sini 4 ol 1, 2, 3, 4. Sini 4 ol 2 metilnya berarti. Nah, ini juga kurang tepat ya. Karena yang lebih tepat ya OH-nya itu jadi prioritas gitu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 berarti penten ya. Penten sama penten berarti ini 3 penten. Berarti kita rubah aja namanya. 3 penten, 4 penten. Berarti di sini 4 metil. 4 metil. 4 metil. 4 penten. 2 ol. Harusnya seperti ini. Atau 4 penten 2 ol ya. Ya, harusnya seperti ini ya. Jadi salah juga yang nomor B. Yang B. Nomor C, nah ini lebih tepat ya. Kayaknya 3 etil, 2 metil, 2 pentena. Kita coba. Ini lebih tepat. 3 etil, 2 metil. 1, 2, 3, 4, 5. 2 pentena berarti di sini misalkan 2 metilnya di sini, 3 etilnya di sini. Nah, ini ya. Jadi ini tepat ya. Ini sama. 3 etil, 2 metil pentena juga. Nah, 3 etil di sini posisi ketiga, 2 metil pentena. Soalnya rantainya juga sama-sama panjang ya, sama-sama 5 rantainya. Jadi yang tepat tuh yang ini. Jadi yang nomor C. Yang tepat itu adalah nomor C. Seperti itu. Oke. Nah, itu nomor C ya. Nah, terus selanjutnya nomor C ya, 32 nomor C. Selanjutnya nomor 33, suatu senyawa radioaktif meluruh pada waktu 75 skon. Sehingga tersisa zat tersebut sebanyak 75% dari jumlah awalnya.
Tentukan waktu paruh dari senyawa radioaktif tersebut. Nah, ini adanya di kinetika 2 ya. Kalau di materinya di kinetika 2 ini hukum laju terintegrasi. Kalau ini orde 1. Nah, karena kalau ini orde 1, nah ini sedikit ada perhitungan ya. 75 sekon, 75% sisanya. Nah, berarti otomatis di sini karena di orde 1 ya. Ini kita masukin lagi ini nomor 33 ya. 33. Nah, di sini karena itu orde 1, maka rumusnya bentuknya seperti ini. Ln T per A0 sama dengan minus KT. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah persamaan orde 1. Nah, terus AT-nya itu adalah 75% dari awal. Berarti bisa kita tulis sebagai AT-nya itu adalah 0,75 dari A0. Nah, AT-nya itu adalah 0,75 dari A0. T 0,75 dari A0. KT, T-nya itu 75. Nah, sedangkan K-nya itu sebenarnya bisa kita rubah sebagai ln 2 per K. Ln 2 per T setengah. Kenapa? Karena ini orde 1, waktu paruhnya selalu tetap. Jadi kita bisa tulis sebagai ln 2 per T setengah. Dengan T setengah itu adalah waktu paruh. Nah, setelah itu ya udah kita tinggal masukin, berarti di sini ln 0,75 dan 0,75 ln 2 per T setengah. Nah, ini ya. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi tinggal kita cari saja di solve ya. Kita solve di program apa ya? Nah, ini kita dapat 180 ya, 181 ya. Berarti X-nya itu 181, berarti kita bisa simpulkan bahwa T setengahnya itu adalah 181 ya. 180. Berarti di sini kita bisa lihat T setengahnya itu T setengah sekitar 181 sekon. Oke. Nah, berarti ini otomatis ya 181 sekon ya. Berarti C ya jawabannya. Jawabannya adalah C. Nah, ini untuk ini ya, untuk yang nomor 33. Ya, 33 dari jawabannya C itu pakai persamaan orde 1. Oke. Nah, nomor 34 itu untuk reaksi pertama itu adalah di pembentukan imina. Terus sehingga yang terbentuk adalah imina ya. Jadi kalau misalkan teman-teman cari imina, ini ada di ini kimia organik 3 ya materinya. Itu adalah reaksi terbentuknya reaksi pembentukan antara keton dengan amina primer. Itu akan membentuk imina. Di sini ada pembentukan imina. Harusnya di sini ada. Nah, ini pembentukan ini nih. Jadi dia adalah reaksi antara keton atau aldehid, pokoknya karbonil, dengan amina primer. Maka terbentuk imina.
Nah, ini terbentuk imina ya. Ini namanya imina. Nah, imina ini dia bisa direduksi menggunakan NaCNBH3. Nah, ini menjadi amina. Aminanya jadi amina sekunder ya. Dia amina primer jadi amina sekunder. Nah, ini berarti otomatis kita bisa lihat bahwa ini jawabannya adalah amina. Berarti C, 34. Seperti itu. Nah, 35 senyawa yang memiliki asam alfa adalah senyawa yang memiliki asam alfa itu adalah C. Nah, asam alfa itu adalah H yang dapat menjadi asam pada posisi alfa ya. Posisi alfa berarti hanya itu berada pada karbon pertama setelah gugus dan itu adalah C. Kenapa? Karena Cn ini adalah gugus penarik elektron dan dia akan membuat H yang terikat di gugus alfanya itu menjadi asam. Nah, itu yang kita sebut sebagai asam alfa. Seperti itu. Nah, ini adanya di sini juga di reaksi asam alfa di sini. Di KSNK 18 harusnya ada reaksi asam alfa ya. Sebab di sini ada iodoform. Nah, ini nah, ini kita bisa lihat di sini karbonil. Nah, di sini berarti C di sini ada C alfa dan H-nya ini adalah H alfa. Jadi dia bersifat asam. Nah, seperti itu. Jadi itu ya. Jadi yang bersifat asam itu adalah si C. Nah, yang bisa kayak gitu cuman karbonil dengan ini nitril. Nah, seperti itu. Itu yang bisa menghasilkan asam alfa. Nah, di sini manakah yang bersifat aromatik dan non aromatik? Nah, yang bersifat aromatik ini adalah 1 dan 2 itu aromatik. Sementara sisanya berarti non aromatik. Ini 1, 2 itu aromatik. Jadi bisa kita lihat di jumlah elektron V-nya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau bentuknya seperti ini, elektron V-nya itu ada 6. Jadi yang bisa masuk itu elektron V-nya berjumlah 4n plus 2, dengan n adalah bilangan bulat. Jadi bisa 0, kalau misalkan bilangan bulatnya 0, maka elektron V-nya itu adalah 2. Kalau bilangan bulatnya itu 1, maka elektron V-nya itu adalah 6. Nah, di sini yang aromatik itu adalah yang 1, 2. 1, 2 ini pasti aromatik. Nah, 1, 2 ini aromatik. Sementara 3, 4 pasti non-aromatik. Berarti jawabannya itu adalah B. 36 itu B. Nah, 37, manakah yang tidak memiliki struktur resonansi yang tepat? Nah, ini tinggal dipindah-pindah saja. Tinggal dipindah-pindah saja bentuknya ya. Jadi kalau misalnya kita punya bentuk seperti ini, kita tinggal pindah-pindah yang mana yang tidak bisa menghasilkan struktur resonansi yang dimaksud. Nah, kalau misalnya kita pindah, coba kita gambar strukturnya. Strukturnya kan bentuknya seperti ini. Yes. Ini. Nah, ini bisa ini aromatik. Ini pindah ke sini. Ke sini jadi bentuknya jadi bentuk seperti ini. Seperti ini. Nah, terus kemudian resonansi lagi dia ke sini. Jadi bentuknya berubah lagi. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, terus nanti dia pindah lagi. Saya pindah lagi. Nah, bentuknya pindah ke sini. Sehingga nanti bentuknya jadi seperti ini.
Oke. Terus nanti pindah lagi jadi bentuknya jadi seperti ini. Jadi di sini. Ya, bisa banyak ya. Struktur resonansinya bisa berputar-putar. Nah, ini kita bisa lihat. Kita tinggal cocokkan saja yang tidak ada struktur resonansinya. Yang nggak ada struktur resonansinya adalah yang bagian ini, yang nomor D. Jadi otomatis yang D tidak ada struktur resonansinya, maka otomatis jawabannya itu ada D. Nah, seperti itu. Nah, itu jadi nomor 37 D. Terus nomor 38, dari perpanjangan rantai senyawa karbon berikut ini dilengkapi reaksi-reaksi yang dibutuhkan. Nah, ini basa X, CH3. Nah, basa X-nya ini adalah basa yang sangat kuat ya, karena dia harus mengambil H dari alkuna. Nah, H dari alkuna ini harus basa kuat, dan itu biasanya digunakan itu adalah NaNH2 atau amida dalam pelarut NH3. Seperti itu. Jadi itu basa X-nya itu adalah NaNH2. Terus kemudian di sini suasana asam, Y suasana asam, dan ini adalah air dalam suasana asam ya untuk membentuk apa sih namanya? Nol, untuk membentuk nol itu pakai air. Jadi ini, terus yang ini Z-nya itu tautomerisasi ketoenol. Nah, berarti jawabannya itu adalah A. Jawabannya A ya. Nomor 38 jawabannya. Nomor 39, padatan AgI merupakan padatan yang sulit dalam air. Namun pada konsentrasi I sangat besar, AgI dapat bereaksi dengan I- membentuk kompleks AgI3 2- ya, dengan konsentrasi yang sangat besar. Nah, kelaratan AgI molar dapat ditingkatkan dengan cara penambahan KI padatan KI dalam jumlah yang sangat banyak. Iya, jelas ya. Kenapa? Karena kalau I-nya sangat banyak, nanti AgI-nya bisa bereaksi dengan I- membentuk AgI3 2-, dan itu melarutkan AgI. Seperti itu. Nah, terus kemudian pH air diturunkan, ini nggak ngaruh. pH air dinaikkan juga tidak ngaruh. Sebentar. pH air diturunkan itu nggak ngaruh. pH air dinaikkan juga tidak ngaruh. Menambahkan air atau meningkatkan tekanan juga tidak ngaruh. Berarti jawabannya itu A. Jadi ditingkatkan dengan cara penambahan KI yang sangat banyak. Supaya AgI ini nanti bisa bereaksi dan membentuk kompleks. Seperti itu. Sehingga kelarutannya menjadi lebih tinggi. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan yang ini adalah senyawa furan ya. Ini seperti pada pembahasan yang sebelumnya ya, di soal-soal sebelumnya. Di sini ada di pembahasan triknya sama ya. Jadi triknya sama. Kita tinggal cari aja molalitasnya, molnya dari masing-masing itu. Masih. Oh, nggak ada kayaknya. Jadi kita bahas aja. Jadi kita tinggal cari aja molnya dari masing-masing komponen ini. Kita bisa anggap semuanya itu adalah massa totalnya itu adalah 100 gram. Ya, kita bisa bagi di sini, dibagi 12, ini dibagi 16, dan ini dibagi 1. Kita bandingkan jumlah molnya, maka kita dapat furan itu adalah C4H4O. Jadi jawabannya itu adalah D. Nah, furan. Itu C4H4O. Nah, ini adalah jawabannya. Nomor 40 ya. Ya, mungkin sekian aja untuk pembahasan kali ini. Oh ya, buat teman-teman yang mau beli buku saya ada bukunya ada di ini, ada di Google Play, dan itu nanti bisa teman-teman kalau mau beli bisa ini ya. Kalau mau lihat contohnya ya bisa download sini. Ini ada contoh gratisnya. Kalau bisa beli di sini ya, diklik aja. Dan ini bisa bayarnya ini mudah ya, bayarnya bisa pakai GoPay, bisa pakai ShopeePay, bisa pakai Dana. Jadi lebih mudah lah buat ini. Atau bisa pakai redeem code juga di ini Google Code. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa lah untuk memilikinya. Dan ini bisa di-download ya. Bisa di-download juga, jadi teman-teman bisa baca dalam keadaan offline juga. Nah, cuman kalau di-download itu teman-teman buka akunnya lewat ini ya, lewat laptop ya. Jadi kalau misalkan tidak lewat laptop, maka nggak bisa di-download. Jadi ini bisa dibeli di Google Play. Terus juga di sini ada juga buku tentang material Olimpiade Kimia dan struktur, tentang struktur ya. Ini juga bisa dibeli. Silakan. Juga bisa, ini khusus kota ya, materi tingkat kota. Di sini ada soalnya juga. Terus di sini
apa? Ada soalnya juga, ada materinya juga, jadi cukup banyak lah di sini yang bisa teman-teman gali. Oke, kalau misalkan teman-teman juga mau materinya, materi Olimpiade Kimia ya, yang bentuk PDF-nya di sini kan ada KSNK 7 juga sampai KSNK 18. Itu nanti teman-teman bisa minta aja, cuman nanti teman-teman isi dulu formulir yang ada di deskripsi ya. Nanti bisa dilihat. Nah, ini udah ada 120 orang yang sudah dikasih semua. Lewat email ya, dikirim lewat email. Jadi teman-teman yang mau minta juga silahkan bisa dilihat di bawah. Ya, mungkin sekian aja untuk pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.